Itu yang kita pakai supaya apa, kita bisa dapetin income tambahan, itu yang kita bisa pakai buat income. Ya, tapi kalau misalnya kondisinya sekarang mungkin kayaknya gue yang terlalu boros aja nih gitu. Sebenarnya gaji gue udah lumayan nih, gaji udah lumayan gede nih. Yang dilakuin pertama kali sekarang juga itu ya hemat gitu. Karena ini lebih cepat. Karena kalau kita mau side hustle kan belum tentu besok bisa langsung dapat. Kita harus cari dulu dan lain-lain, harus belajar dulu. Tapi kalau hemat ini bisa langsung. Kita langsung cut untuk yang nggak penting gitu. Misalnya healing gitu, yang tadi harusnya healingnya ke Bali, udahlah healingnya ke Puncak. Dia nabok gue mulu sih, dia orangnya baru gue puji-puji tapi dia nabok gue terus, gimana tuh ya? Enggak, berarti kakak tabungannya banyak, jadi nggak apa-apa, Bu. Amin. Berarti duitnya banyak. Oke, gue setuju sama lo, gue setuju banget. Dan coba kita cek ya nih, apa namanya, di ada banyak pertanyaan nih, udah 3 nih, gue jawab dulu 1 ya. Oke. Yang ini nih. Nah, Kak, saran dong untuk pemula ingin mulai main saham gimana? Gunakan aplikasi apa, Kak Dennis? Katanya gitu. Okay. Boleh, silakan. Kalau misalnya ngomongin saham, sebenarnya kita kalau beli saham itu kan ibarat kita beli barang gitu ya. Misalnya kita mau beli barang, kita nggak belinya di pabrik, kita belinya di marketplace, Alfamart, misalnya Indomaret dan lain-lain lah gitu kan. Nah, supermarket. Nah, sama kalau beli saham itu kita lihat marketplace yang namanya sekuritas. Nah, kalau untuk sekuritas ya sebenarnya mau pakai sekuritas apa yang kalian nyaman aja gitu. Sekuritas itu ada banyak banget gitu. Misalnya kalian beli contoh snack nih, snack A. Kalian beli di supermarket, di minimarket, di warung ya sama aja snacknya kayak gitu. Jadi kalian beli saham misalnya saham A gitu ya, kalian beli sekuritas A, B, C, D sama aja gitu, nggak masalah. Kalian cari aja yang memang kalian merasa oh cocok nih, misalnya aplikasinya bagus dan lain-lain, fee-nya oke, ya udah kalian bisa beli di sana. Cuman kalau misalnya selalu aku anjurin untuk teman-teman yang aku dapat banyak DM sebenarnya kayak gitu, Kak. Beli saham apa yang bagus? Beli saham di mana? Artinya kalau misalnya ada pertanyaan, Kak, beli saham apa yang bagus? Artinya seharusnya aku simpulkan bahwa orang tersebut belum bisa menganalisa saham secara mandiri. Karena kalau bisa analisa sendiri, nggak mungkin dong dia nanya, ya kan kayak gitu. Nah, jadi kalau makanya dia mesti ikut itu sekolah sahamnya Dennis ya. Ya, boleh ya. Jadi kalau misalnya serius teman-teman, ini orang permata nih kalau menurut gue. Jadi kalau misalnya teman-teman pada kepengenan banget pengen tahu tentang Dennis, jangan lupa @sekolah-saham.indonesia pada ikut deh. Nggak usah deh kalau misalnya pada ngikut di sini tapi nggak follow @sekolah-saham.indonesia. Harus. Thank you. Ya, silakan. Lagi lanjut. Ketika kita nggak punya pengetahuan untuk analisa saham, conviction-nya dari mana gitu? Kalau dari orang lain itu jelas gak bagus. Karena percuma, misalnya aku bilang gitu ya, saham A ini bagus nih kan. Aku bukan, maksudnya aku juga bisa salah gitu kan. Bisa aja sahamnya ternyata nggak ini, misalnya nggak naik gitu, turun dan malah rugi. Dan akhirnya malah kecewa. Jadi kalau pertanyaannya masih kayak beli saham apa yang bagus, ya kan, saham apa yang bakal naik, pertanyaan seperti itu, menurutku tetap lebih baik invest di reksadana aja, karena ada manajer investasi. Nah, sambil invest dulu di reksadana, manajer investasi kan yang kelola tuh, ya. Buat kalian yang nggak ngerti, simpelnya gini, titip dana tapi secara legal. Kalau titip dana yang biasa penipuan itu kan investasi bodong. Ini kita titip dana ke manajer investasi, ini sudah terregulasi gitu. Dan manajer investasi juga sudah melalui kualifikasi standar. Jadi udah ngerti banget lah, lebih ngerti dari kita pastinya. Kayak gitu. Jadi kita beli, nanti kita beli reksadana saham misalnya, reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang. Oh, ternyata kayak gini toh, ya kan? Pas udah mulai ngerti, baru sambil pelajarin, pas udah mulai ngerti saham, baru pindahin sebagian ke saham pelan-pelan. Kayak gitu kira-kira. Reksadana juga ada yang syariah kok. Gitu. Oh ya, ada banget, bener-bener. Tadi gue bilang di produk pendapatan tetap kita contohnya ya gitu, ada MNC Dana Syariah. Itu reksadana pendapatan tetap tapi pakai prinsip syariah gitu. Dan oh ya, tadi tuh ada apa MNC Dana Liquid dan MNC Dana Syariah itu perusahaan lagi. Itu produk reksadana kita dari MNC Asset Management tuh yang umurnya udah di atas 15 tahun. Oh, gitu. Jadi itu Gen Z, Bo. Jadi dia udah ngikutin tuh, dia udah proven lah gitu. Nah, terus sekarang ini related juga sama yang tadi Dennis bilang. Kalau misalnya gue nih dengan gaji yang pas-pasan yang tadi kan, gitu kan, gaji nggak ikut naik, gue tapi masih ambi gitu loh, tetap kepengenan untuk investasi gitu kan. Itu apa sih investasi yang cocok? Tadi lo bilang katanya reksadana. Tapi kalau gue pengen main saham, gue pengen investasi di saham dengan gaji pas-pasan bisa? Gini, ini menarik nih mengenai gaji pas-pasan nih. Gaji pas-pasannya itu berapa dulu? Nih, kita ngomongin contoh misalnya. Gaji 10 juta, ya. Ada yang menurut orang 10 juta itu besar. Yang menurut orang gajinya 5 juta kan 10 juta besar dong, ya kan? Ya. Tapi bagi orang yang income-nya misalnya 50-70 juta, ya 10 juta itu kecil. Ya. Nah, pas-pasan untuk si A bisa jadi udah kelebihan untuk si B. Tapi bisa jadi nggak cukup untuk si C. Ini beda-beda nih, karena relatif. Let's say lah, kita ambil rata-rata berapa sih? UMR sih sekitar 4,7-an ya, 4, gitu ya. Let's say lah 67 juta. Ya, satu lagi. 67 juta lah ya.
Ya, 7 juta kalau mau dihabisin dalam 1 hari itu bisa. Buat asli. healing misalnya. Bisa kan? Bener, bener. 50 juta Nah, mau dihabisin dalam 1 bulan pun bisa. 100 juta pun bisa gitu. Bisa dihabisin. Kalau misalnya emang mau hmm, dihabisin gitu ya. Nah, hmm. itu gimana sebenarnya konteksnya gimana cara kita kelola keuangan. Karena kalau kita ngomongin gaji berapapun itu mau dihabisin ya tetap aja bisa. Kalau kita nggak wise, kita nggak bisa kelola keuangan. 5 juta cukup nggak buat makan? Oh cukup. Hmm. Mau dijadiin 20 juta budgetnya bisa nggak? Bisa. Makan aja di restoran terus. Mau jadiin 50 juta bisa nggak? Makannya di hotel bintang 5 terus. Bisa ya kan? Nah jadi gimana caranya kita bisa kelola keuangan? Ya, mau gaji kita misalnya 5 juta, 7 juta, 10 juta, 20 juta. Asal kita bisa kelola secara bijaksana, itu pasti kita bisa sisihkan. Nah, untuk yang misalnya menurutku ya, cara kelola keuangan itu kan ada banyak banget ya. Yang paling simple ya, kalau misalnya kalian masih susah gitu kayak uangnya sering kepake terus, pas dapetin misalnya contoh gajian atau misalnya pembagian income net profit dari usaha ya, itu langsung disisihkan. Contoh nih tadi 7 juta ya kan. Langsung sisihkan. Cara gimana? Coba ambil dulu 10% atau 5% dulu, 5%. 350.000 dari 7 juta. Masih bisa hidup nggak? Oh ternyata masih bisa hidup bulan itu. Coba bulan depan ambil Wait. Tapi bisa ya 350, misalnya gue 350.000 gitu ya, gue coba untuk gue beli saham bisa ya? Bisa dong, bisa banget. Oke. Tapi kalau nggak bisa beli reksadana aja, kan bisa 100.000. Ya kan bisa 100.000 di produk reksadana. Besok lo ditelepon bos gue kayaknya bentar lagi dia nih ya. Dia luar biasa. Oke. Nggak, sumpah sungguh ini nggak ada di dalam skrip tuh nggak ada, sumpah. Nggak ada ini. Nggak Ini ada. spontan aja. Jadi misalnya contoh tadi ya, kan udah 7 juta nih, udah ambil 5% nih, 350.000. Oh ternyata bulan itu masih bisa hidup, aman. Nah, bulan depannya coba ambil 10%, 700.000. Oh ternyata masih kebutuhan terpenuhi, masih bisa hidup. Coba bulan depannya ambil 15% sampai 20% misalnya. Oh ternyata pas sudah 20%, pas naik ke 25%, ternyata kurang. Nah artinya kan kita tahu tuh, berarti limit kita bisa ambil 20% income kita, ternyata sisanya itu cukup. Jadi sisanya yang untuk hidup, bukan sisanya untuk investasi. Karena kalau sisanya untuk investasi udah nggak akan ada sisa gitu. Pasti kita boros. Jadi sisihkan, bukan sisakan. Bukan sisakan. Gitu. Bagus. Gue suka. Denis, Denis itu tim lamsam atau tim apa namanya bertahap? Tergantung. Kalau misalnya untuk saham sendiri, aku ada beberapa akun sekuritas yang memang, yang contoh yang paling pertama gitu ya, itu yang dollar cost averaging, yang memang cicil tiap bulan. Jadi dari income udah tembak terus tiap bulan ya, itu udah nggak di-apa-apen dan belum pernah di withdraw dari tahun 2019. Itu nggak pernah di withdraw. Jadi benar-benar sama sekali belum nikmatin profitnya, dan itu memang untuk pensiun. Nah, lalu yang kedua, ini untuk value investing, ini cashnya siap nih, cashnya siap. Jadi ketika ada satu perusahaan yang wonderful, yang oke, harganya lagi murah, langsung hajar lamsam. Gitu. Satu lagi, nextnya lagi itu adalah akun yang untuk trading. Kalau trading ya kita by technical analysis. Satu lagi akun untuk ya kalau iseng-iseng misalnya beli saham-saham terliner gitu kan, saham-saham yang volatilitasnya tinggi tapi dengan porsi yang kecil. Jadi itu harus bisa kan. Lu bilang lo nggak scalping, lo scalping kan? Enggak kan, kalau saham terliner itu nggak selalu harus di scalping. Oh iya enggak ya. Diserang. Oke, gue setuju. Menarik. Dan nih ada pertanyaan lagi nih. Oke. Nih Kak minta saran dong. Nih gue gerin deh. Kak minta saran dong saham sektor perbankan yang bagus apa ya? Sama ini nih, ada pertanyaan ini nih related sama pertanyaan ini nih. Jadi sektor perbankan yang bagus apa? Nah, ini biasanya kalau gitu berarti emang dia belum ngerti. Mas, sebelum nanti setelah dijawab sama Denis, jangan lupa jangan lupa follow @sekolah-saham.indonesia biar tambah pinter ya kan. Aku juga mau follow itu, jangan sedih. Terus mana ya tadi? Ya ampun, udah banyak begini tadi. Yang tadi perbankan ya. Ya sambil Denis jawab ya. Aku cariin ya. Perbankan ya. Aku selalu bilang ya dari tahun 2019, even aku selalu bilang buat orang yang banyak yang tanya kan, kayak misalnya dari teman-teman, keluarga, siapapun itu, invest ke saham apa gitu. Aku selalu jawab sektor perbankan, big banks, 4 big banks gitu. Aku nggak usah sebut, harusnya kalian semua udah tahu 4 big banks itu apa. Kenapa? Ini ada why yang kuat banget gitu. Andai kan gini, kita nggak gitu ngerti analisa secara fundamental, laporan keuangan dan lain-lain, tapi ada satu data yang membuktikan seperti ini, bahwa 51% penduduk di Indonesia itu belum punya, orang dewasa ya, belum mempunyai rekening di Indonesia. 51%. Sedangkan di Singapura 97% atau 98% penduduknya itu sudah memiliki rekening. Jadi bayangin nih, misalnya kita nih, amin ya, misalnya kita punya bank nih di Singapura nih, ya kan? Kita punya bank di Singapura. Kita bersaing nih Kak. Kita bersaing untuk apa? Untuk merebut nasabah. Jadi aku rebut nasabah kakak rebut nasabah aku. Karena kan udah red ocean, udah nggak ada nasabah baru. Sedangkan di Indonesia itu ada 51% penduduk yang belum punya rekening. Artinya apa? Prospek dan ekspansi
perbankan di Indonesia ke depannya itu masih sangat luas, even 10-15 tahun ke depan. Nah, itulah kenapa kita pilih yang kuat secara fundamental, yaitu 4 big banks itu. Jadi memang secara return nggak bisa kayak, oh tiba-tiba ARA nih, tiba-tiba naik 20%, 30%, ya nggak mungkin. Tapi secara resiko jelas lebih rendah, lalu secara prospek untuk ke depan, untuk jangka panjang itu sangat bagus, dan juga ada dividennya, kira-kira seperti itu. Bank digital gimana, Den? Bank digital, good. Good. Tapi kalau sahamnya ya untuk tahun ini no. Kenapa? Karena gini, kalau kita ngomongin di indeks kita itu termasuk weak form efficient market hypothesis. Bahasa simpelnya seperti ini. Sektor rotation itu akan bergerak lebih cepat gitu dibanding misalnya di US gitu. Contoh di 2021 ya, tech stock sama digital bank itu naiknya gila-gilaan gitu. Ada yang naik 100%, 200%, 300% itu banyak banget naiknya. Sedangkan kalau kita lihat di 2022 ya, di 2021 akhir gitu di Desember ya, aku juga udah sempat remind gitu ke teman-teman ya di community juga bahwa apa, tahun depan mungkin akan sangat berat untuk tech stock dan digital bank gitu untuk semua tech stock. Nah, itu di 2022 dan benar terjadi. Ternyata di tahun ini tech stock ya, kita bisa lihat dari IDX Techno itu ya manggungnya nggak ada yang kayak tahun kemarin gitu 100%, 200%. Nah, itu untuk stoknya. Tapi kalau kita ngomongin masa depan ya, 5 tahun 10 Mungkin tahun aja depan, ya. jalan, bukan mungkin, malah akan sangat berprospek. Kenapa? Karena kita lihat Nice. di daerah, contoh kita di daerah. Kenapa banyak orang di daerah yang nggak memiliki rekening bank? Simpel, aksesnya susah kan? Nggak ada cabang, nggak ada kantor cabang, nggak bisa di mana. Sedangkan digital bank, tapi kan di daerah belum tentu ada internet juga, Say. Oh iya benar, tapi kan begitu internetnya masuk langsung bisa. Kalau kita nungguin banknya bangun, kalau banknya nggak bangun-bangun nggak bisa buka rekening kan? Iya, kan? Setuju. Nah, jadi ketika infrastrukturnya masuk ya, walaupun belum ada cabang, kita bisa buka lewat smartphone. Kira-kira seperti itu. Tapi tentunya ini juga harus didukung apa? Didukung dengan literasi dan sosialisasi serta edukasi ke masyarakatnya. Karena gini, kalau masyarakat awam kayak, ini apa nih uang gue kok di dalam handphone gitu? Kayak, wah apa nih nanti hilang nggak nih? Ya kan? Nah jadi sosialisasi, edukasi dan literasinya juga harus diperkuat. Agar apa? Agar masyarakat di daerah ini juga bisa percaya, trust, dan mau buka rekening di digital bank gitu. Prospeknya bagus ke depannya. Gitu. Oke, tuh dengerin ya kan? Gue langsung follow tuh Sekolah Saham Indonesia. Sama itu tadi tuh investasi saham.us ya, @investasi-saham.us. Gila sih, dia ngerti banget loh. Gue mau nanya ntar masuk situ. Nih, Dennis, ini sama yang tadi gue bilang, masuknya kapan nih kalau ke saham perbankan? Ini kan mau resesi ya, gitu. Atau ya udah sekarang aja masuk, dicicil-cicil, atau tunggu beneran resesi terjadi atau gimana? Atau ini bulan November aja karena Desember pada window dressing. Gimana menurut Dennis? Oke, ini. Ketika kita beli suatu aset kelas, itu hal yang terpenting itu setelah analisa adalah conviction, ya. Karena gini Kak, misalnya contoh nih, kita dikasih tahu nih, ibarat nih kita dikasih tahu sama investor, kita dikasih tahu Warren Buffett, kita dibisikin nih ibaratnya. Ini saham A bagus nih, misalnya, ya kan. Kita sama-sama beli nih Kak. Nah, tapi bedanya aku jangan deh, misalnya aku yang nggak ngerti nih, Kakak yang ngerti nih, kalau punya conviction. Gue nggak ngerti. Gue tuh pasti gue akan selalu mewakili suara rakyat yang nggak mengerti. Suara netizen, suara umat Indonesia yang nggak ngerti itu gue. Oke. Aku yang ngerti ya. Aku punya conviction, beli saham, dia turun 10%. Habis itu turun lagi 20%. Aku bakal nambah. Kenapa? Karena tahu ini adalah saham yang bagus dengan harga yang lebih murah. Nah, sedangkan Kakak turun 20% ya, cut loss lah, jual. Nah, terus kalau Dennis akan nambah, kalau aku akan ke IGD langsung. Nah, habis itu tiba-tiba naik. Nah, kurang jantung. Kita rugi. Ya kan? Nah, itulah yang terjadi. Nah, jadi kalau kita ngomongin di keadaan seperti ini, conviction-nya, aduh masih belum besar nih, nggak ada keyakinan nih yang untuk masuk lebih banyak. Simpelnya kayak gini, misalnya contoh kita langsung pakai nominal aja biar gampang, kita udah sini 1 juta untuk investasi, ya. 30% atau 40%, sekitar 300 sampai 400 ribu, itu beliin saham terus tiap bulan. Beliin saham. Nah, 600 ribunya, keep. Ya, baik itu di RDN, tapi kalau bisa di reksadana, misalnya reksadana pendapatan tetap, keep. Nah, sampai nanti tahun depan, ketika ada momen, misalnya, IHSG koreksi misalnya 3% atau 5%, baru langsung hajar. Kayak gitu kira-kira.